Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, di depan kita ini adalah Sungai Brantas yang merupakan saksi bisu tentang pelarian Raden Wijaya. Tercatat dalam prasasti Kudadu di mana ada 13 lempengan yang mengisahkan tentang pelarian Raden Wijaya. Dan di depan kita inilah yang menjadi saksi bahwa 600 pengikut dari Raden Wijaya sampai di sini tinggal 12 pengikut saja, saudaraku. Karena memang di waktu itu berbagai macam pertempuran maupun pembantaian maupun prajurit-prajurit yang gugur itu memang banyak yang meninggal di tempat ini. Dan kami akan perlihatkan beberapa tempat yaitu yang menjadi saksi bahwa jauh di sana, kisaran beberapa kilometer, terdapat gunung yang bernama Gunung Butak. Disitulah merupakan jalur pelarian Raden Wijaya dari Singosari, dikejar oleh prajurit maupun para punggawa maupun para panglima dari Jayakatwang Kediri. Nah, kita lihat saudaraku, dan coba kita turun dulu untuk melihat gunung yang bernama Gunung Butak. Nah, di sini kita bisa melihat secara jelas Gunung Butak. Bagaimana susah payahnya ya dengan 600 prajurit dari Singosari melintasi maupun menaiki gunung yang bernama Gunung Butak. Dari situlah sampailah kepada daerah yang bernama Kepulungan. Raden Wijaya berhenti sejenak dengan beberapa strategi perangnya. Namun di situ meskipun melakukan ataupun mendapatkan kemenangan, beberapa waktu kemudian selang satu malam prajurit Raden Wijaya beserta Raden Wijaya diserang lagi oleh prajurit Jayakatwang di Kepulungan. Disitulah tempat perang yang paling hebat. Dan beberapa malam kemudian sampailah di desa yang saya pijaki saat ini yang bernama Desa Rubacarat, yang saat ini menjadi Desa Carat, teman-teman. Dan disinilah mengisahkan tentang pertama kali munculnya bendera merah putih yang dikibarkan oleh prajurit Jayakatwang. Dan di tempat inilah Arda Raja yang saat itu masih mengikuti Raden Wijaya memilih untuk berkhianat, lari dan bergabung dengan prajurit ayahandanya Jayakatwang. Dan sebagai tempat bahwa di sini merupakan sejarah yang sangat luar biasa, dua arca Dwarapala dengan panjang ataupun dengan tinggi 2 meter, teman-teman, menjadi saksi bahwa di tempat ini dulu di tahun 1292 merupakan tempat yang sangat ramai dan mengisahkan berbagai macam kepiluan maupun kesengsaraan dari Raden Wijaya. Nah, ini adalah arca Dwarapala dengan tinggi 2 meter dan lebarnya ya ini kisaran 1,5 meter dengan diameter kisaran 3 meter, saudaraku, dan dipahat dengan batu yang sangat utuh berbahan batu andesit yang luar biasa. Nah, Dwarapala ini menjadi saksi sebuah gerbang pintu masuk pelabuhan Porong, yang dimana di tempat ini ya Raden Wijaya ya sesudah memutuskan untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Di situ Raden Wijaya bergabung dengan kerajaan Mongol untuk menyerang kerajaan dari Kediri yang dirajai oleh Jayakatwang. Kita coba lihat, saudaraku. Nah, kembali kepada kisah tentang pelarian Raden Wijaya, bahwa di Rubacarat Raden Wijaya beserta para prajurit yang pada waktu itu setia mengikuti Raden Wijaya di sini diserbu lagi oleh kerajaan Jayakatwang dan lari lagi kepada daerah Kepung, yang mana di waktu itu
Raden Wijaya sudah tidak bisa ataupun dengan tenaga yang sangat lemah menyeberang Kali Brantas, saudaraku. Dan di situ 600 dari prajurit Raden Wijaya tinggal 12 ditombak ataupun dihantam ataupun dipanah dari berbagai macam penjuru, sehingga Raden Wijaya sempat lari lagi dan sampai kepada Pulau Madura. Dan di situ lagi Raden Wijaya, saudaraku, dengan bantuan Arya Wiraraja berhasil mempersatukan ataupun memperkuat segala berbagai macam strategi untuk menyerang lagi kerajaan Jayakatwang dengan bantuan kerajaan Mongol. Di tempat ini mereka menentukan strategi-strategi perang sehingga Raden Wijaya beserta kerajaan Mongol berhasil mengalahkan kerajaan Jayakatwang Kediri. Dan disitulah terbentuk ataupun berdirinya kerajaan Majapahit yang dikisahkan di dalam hutan terdapat satu buah mojo yang harusnya mojo tersebut rasanya manis, tetapi rasa pada waktu itu pahit, sehingga dari situlah muncul nama kerajaan Majapahit, saudaraku. Raos Pacingan berada di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Memasuki wilayah situs terlihat sepasang dorapala menghadap pelabuhan Kali Porong. Arca dorapala memiliki tinggi 2 meter sebagai penanda masuk maupun keluarnya sebuah gerbang atau tempat suci. Beberapa sumber wawancara mengemukakan bahwa situs Raos Pacingan menjadi lokasi saksi pertemuan antara tentara Mongol dengan pengikut Raden Wijaya di daerah Carat, dulunya yang bernama Rubat Carat, asal muasal dari nama desa Carat. Bantuan dari bala tentara Mongol lah kemudian Kediri berhasil ditaklukkan sehingga berdirilah kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, di desa Carat yang dulunya bernama Rubat Carat, disinilah kami mendapati arca yang cukup besar, super raksasa dengan berdiri di kedalaman kisaran 2 meter. Nah, di sini sudah disediakan anak tangga. Kita coba turun melihat dua rapala rapala sebagai pintu gerbang untuk menyambut kerajaan Mongol pada waktu itu. Nah, teman-teman, di sini ya arca yang cukup besar ini menjadi penjaga ya ataupun pintu gerbang untuk menuju ke sebuah area maupun kawasan suci, teman-teman. Nah, kalau kita melihat secara bentuknya memang tidak beda jauh dengan bentuk ataupun posisi tubuh ya, posisi posturnya di beberapa candi yang lain, karena memang khas sekali arca dwarapala itu posisi kakinya itu memang agak bersimpuh. Namun di sini ada perbedaan ya. Kalau biasanya di beberapa candi arca dwarapala itu memegang godo atau memegang pentung begitu, tapi di sini hanya tidak memegang apa-apa ya. Namun di bagian dada terdapat sebuah selendang begitu yang cukup besar. Nah, seperti ini ya. Dan beberapa untuk face-nya ataupun wajahnya itu kelihatan sudah pada aus, teman-teman, sehingga seperti pola mata, hidung maupun mulutnya ini sudah tidak terlihat lagi seperti rata begitu, tapi di beberapa sisi yang lain itu masih kelihatan seperti bentuk tangannya ya. Nah, ini seperti mengepal begitu ya, mengepal kepada lutut, dan dia mempunyai gelang, saudaraku. Dia mempunyai gelang tangan begitu ya. Nah, seperti ini ada pola bulat dan seperti mengitari begitu ya, mengitari tangannya. Dan di sini ada terlihat begitu arca dwarapala ini sepertinya memakai sabuk. Nah, seperti ini teman-teman, di bagian perut ya terlihat ada lilitan begitu ya, seperti sabuk. Dan untuk postur dari bagian perutnya itu memang agak buncit, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan kita lihat bagian tangannya mengepal begitu, seperti apa ya, kalau kita lihat seperti raksasa ya. Ini sangat besar sekali. Padahal ya secara sumber daya alam di sini itu tidak begitu banyak batuan-batuan besar. Tapi
ini cukup jauh juga dengan pegunungan, sehingga bisa dipastikan juga bahwa batu yang besar ini memang diambil dari gunung seperti gunung di sebelah selatan sana ya, terdapat gunung Penanggungan. Nah, bagaimana ya mereka mengangkat batu yang besar dengan bobot kisaran mungkin lebih dari 1 ton ini teman-teman. Dan ini ada 2. Dan di bagian kepalanya terlihat ada yang melilit di bagian kepala, sepertinya mereka memakai tali ikat kepala. Tuh, seperti itu. Kita coba bergeser kepada arca Dwarapala yang kedua. Nah, di situ teman-teman, ini ada perbedaan ya, tidak sama begitu dengan arca yang barusan, karena di sini ada perbedaan seperti beberapa ornamen di dalamnya. Meskipun kesamaannya dia memakai selendang juga, tapi di sisi sini dia agak bersimpuh begitu saudaraku. Dan untuk posisi wajahnya ya seperti lebih apa ya, lebih besar bagian sini, dan sama-sama juga memakai tali ikat kepala juga. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat di bagian belakang. Nah, ini juga memakai selendang serta ada gelang lengannya juga, Insya Allah. Dan ini masih tertimbun teman-teman, ada bagian yang memang masih tertimbun, tapi tidak sepenuhnya terlihat ya. Di bagian bawah ini masih tertimbun tanah kisaran mungkin 1,5 meter ya, karena ini cukup dalam juga. Dan memang posisinya dari zaman Kerajaan Majapahit ya, ini sudah seperti ini, tidak ada pemindahan posisi ya. Nah, memang cukup seperti ini. Dan antara arca Dwarapala yang ini ya dengan yang sana itu kisaran mungkin ada 10-15 meter, sehingga bisa dipastikan bahwa gerbang ini sebagai pintu masuk ya menuju ke ruangan, dan arca Dwarapala ini menghadap ke barat, menghadap ke Sungai Brantas yang pada zaman itu menjadi pelabuhan Porong, saudaraku. Luar biasa ya.